Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 1B pada mata kuliah Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila dengan NIM 666121138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Salsabila, NIM 666121139. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah Fitria dari kelompok 8 dengan NIM 666121140. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Afriliani dengan NIM 66612101141. Saya Muhammad Razul Malik dengan NIM 66612101142. Dimensi kebijakan lingkungan yang berpengaruh kepada dimensi lingkungan. Contohnya adalah adanya kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di Bogor membuat lingkungan menjadi lebih bersih dengan berkurangnya sampah plastik. Kemudian, dimensi kebijakan berpengaruh kepada dimensi manajemen. Contohnya, kantor yang membuat peraturan kepada pegawainya untuk datang tepat waktu. Kemudian, dimensi lingkungan berpengaruh kepada dimensi kebijakan. Contohnya, kebijakan pembayaran uang sampah di beberapa daerah untuk memaksimalkan pengelolaan sampah. Ini saya akan menjelaskan hubungan antar dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi lingkungan, dimensi organisasi dan dimensi lingkungan, dimensi manajemen dan dimensi organisasi, serta dimensi manajemen dan dimensi kebijakan. Pertama, hubungan antara dimensi moral dan dimensi lingkungan. Contohnya, masyarakat lebih menjaga kebersihan karena adanya pandemi. Kedua, dimensi organisasi dan dimensi lingkungan yaitu beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan karena kurangnya pendapatan dari efek adanya pandemi. Ketiga, dimensi manajemen dan dimensi organisasi yaitu keputusan Nadiem mengenai sekolah tatap muka. Dan terakhir, dimensi manajemen dan dimensi kebijakan yaitu dinilai cukup mampu memanajeri daerahnya sendiri. Pada tahun 2000, Banten memutuskan untuk memisahkan diri sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat. Ada dimensi organisasi ke dimensi kebijakan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi pelayanan baru. Selanjutnya ada dimensi kebijakan ke dimensi organisasi. Peraturan PPKM menyebabkan beberapa perusahaan di bidang kuliner mengalami penurunan. Selanjutnya ada dimensi manajemen ke dimensi kinerja. Pemimpin harus dapat memberikan pengaruh yang baik agar karyawan merasa nyaman dalam bekerja sama dan bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada moral dan etika ke dimensi organisasi. Contohnya adalah seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan bertanggung jawab. Dimensi organisasi dengan dimensi manajemen. Contohnya, menyusun struktural kepengurusan untuk anggota OSIS dan membuat program kerja rutin dalam satu periode. Yang kedua, dimensi moral dengan dimensi kebijakan. Contohnya, mewujudkan pelajar yang berpedoman kepada Pancasila serta memupuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme, maka kebijakan diadakannya pembelajaran PKN di berbagai jenjang pendidikan. Yang ketiga, dimensi moral dengan dimensi manajemen. Contohnya, memiliki etika atau moral yang baik dan dapat hidup disiplin, maka kita dapat memanajemen diri sendiri agar kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, dimensi organisasi dengan dimensi kinerja. Contohnya, dengan organisasi dan merangkul bekerja bersama-sama, maka hasilnya akan membuat kinerja atau kualitasnya lebih baik. Hubungan dimensi moral dengan dimensi kinerja
Contohnya yaitu seseorang yang memiliki sikap atau perilaku yang baik akan mudah untuk bekerja sama dengan rekan kerja hingga mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian hubungan dimensi kinerja dengan dimensi lingkungan yaitu contohnya kumpulan karang taruna di sebuah perumahan yang melakukan kerja bakti dan menjadikan lingkungan tersebut bersih dan nyaman. Lalu yang terakhir dimensi kinerja dengan dimensi organisasi. Contohnya yaitu pelaksanaan kegiatan promosi suatu organisasi di universitas membuat mahasiswa berminat untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Terima kasih.